Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Widyausada Semarang yang akan mengadakan penyuluhan di Pondok Al-Firdaus ya. Ini tujuan kami untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu dari kami, terutama saya, Nanda Tisna Fedulita 21070056 dan Lutfiana Eka Puspitasari 21070042, Muhammad Iqbal Firdaus 21070048, Afifah Wahyu Puspitasari 21070050, Naila Rahma Salsabila 21070055, Oninda Aprilia Hidayah 21070061, Ratna Agustina 21070056. Pak Silvik Naskim 21070066. Baik, di sini kami akan mengadakan penyuluhan kurang lebih selama 20 menit. Apakah teman-teman bersedia? Baik, bersedia. Baik. Langsung saja ya kakak-kakak semuanya, ini mau dibacakan materinya. Silakan. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona. Merupakan virus yang pada awalnya berasal dari kelelawar dan kemudian bisa menulari manusia. Kenapa banyak yang tertular? 1. COVID-19 penyakit baru. Manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2. 2. Vaksin dan obatnya belum ditemukan. Cara penularan COVID-19. 1. Droplet. COVID-19 ditularkan melalui droplet atau percikan ketika orang batuk, bersin, berbicara orang dengan COVID-19. Yang kedua, kontak erat seperti cium tangan, jepit tangan, berpelukan, dan gigi. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Virus corona tidak menular melalui udara. Tanda dan gejala COVID-19. 1. Demam sampai 38 derajat Celcius. 1. Pilek dan sakit tenggorokan. 3. Letih dan lesu. 4. Sesak nafas. Mengalami salah satu dari gejala di samping ini bukan berarti Anda terinfeksi COVID-19, namun memastikan periksa di fasilitas kesehatan terdekat. Cara pencegahan COVID-19. 1. Gunakan masker ketika berpergian. Selalu pakai masker ketika berpergian, sehat maupun sakit. Dianjurkan menggunakan masker kain yang diganti 4 jam sekali. Tinggal di rumah. Hindari kumpul-kumpul meskipun hanya di depan rumah. Anak-anak diimbau untuk tinggal di dalam rumah, jangan bermain di luar rumah. 3. Jaga jarak 2 meter. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan berdekatan dengan orang lain. Hindari tempat padat orang seperti pasar dan acara kondangan. Cara pencegahan COVID-19. 1. Rutin mandi terutama setelah bepergian. Mandi dapat membunuh virus corona yang ada di permukaan tubuh. Setelah bepergian dianjurkan untuk langsung mandi. 2. Cuci tangan selalu. Cuci tangan sesering mungkin. Virus akan mati ketika kita cuci tangan dengan sabun minimal selama 40 detik. 3. Hindari menyentuh area wajah, terutama ketika belum cuci tangan. Kita tidak tahu apakah tangan kita baru saja menyentuh permukaan benda dengan virus corona atau tidak.
Tetap beraktivitas fisik dan olahraga meskipun di rumah. Jangan lupa istirahat 8 jam sehari. Cara pencegahan COVID-19. 1. Jika memiliki penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker, jangan lupa kontrol dokter dan minum obat secara rutin. Hidup sehat, seperti jangan merokok dan minum minuman beralkohol. Mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, mengkonsumsi suplemen daya tahan tubuh dan multivitamin. Siapa yang paling rentan? 1. Jangan panik. 98% orang terinfeksi COVID-19 sembuh. Namun, penyakit ini menjadi mematikan ketika orang usia lanjut dan orang dengan penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes, atau penyakit gula terinfeksi. 3. Mari kita jaga anggota keluarga kita yang rentan dengan tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan mereka, pastikan mereka mengkonsumsi obat rutin, serta jaga jarak jika anggota keluarga yang muda sedang sakit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. 98% orang yang terinfeksi COVID-19 sembuh. 2. Namun penyakit ini menjadi mematikan ketika orang usia lanjut dan orang dengan penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes, atau penyakit gula terinfeksi. 3. Mari kita jaga anggota keluarga kita yang rentan dengan tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan mereka, pastikan mereka mengonsumsi obat rutin, serta jaga jarak jika anggota keluarga yang muda sedang sakit. 11. Tahap mencuci tangan, yaitu selama 40 detik. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. 2. Gunakan sabun. Yang ketiga, gosok antar telapak tangan. 4. Gosok punggung tangan dengan telapak tangan lainnya. Yang kelima, gosok antar telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keenam, yaitu jari jemari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang ketujuh, yaitu ibu jari digenggam telapak tangan lainnya lalu gosok dengan gerakan berputar. 8. Gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya. Yang ke-9, bilas dengan air mengalir. Yang ke-10, keringkan tangan dengan tisu kering. Yang terakhir yaitu pakai tisu tersebut untuk menutup keran air. Selanjutnya yaitu, apakah Anda sering mendengar tentang social distancing? Penularan COVID-19 terjadi ketika orang yang sakit berkontak erat dengan orang sehat. Untuk mencegahnya, masyarakat diminta untuk menjaga jarak atau sering disebut social distancing. WHO menyebutnya sebagai physical distancing atau jaga jarak fisik. Tidak berwisata dan mudik, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Anak tidak bermain di luar rumah. Jika keluar rumah pakai masker, tidak menerima tamu. Apakah desa atau kampung perumahan perlu melakukan lockdown? Solusinya, warga lebih baik 1. Saling mengingatkan untuk tidak usah berpergian. 2. Tidak menerima tamu terlebih dahulu. 3. Apabila harus menerima tamu, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak ketika bertemu tamu. Jangan lupa selalu cuci tangan. Yang keempat, warga tidak perlu melarang pedagang ataupun ojek online masuk ke kampung. Kelima, jika ada warga yang pulang dari luar daerah atau luar negeri, diminta untuk lapor ke kepala desa atau ketua RT dan RW. Orang tersebut diminta untuk mengisolasi diri di kediamannya selama 14 hari. Perbedaan OTG, ODP, dan PDP. Orang yang kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2 karena memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala. Meskipun tidak menunjukkan gejala OTG, mungkin dapat menularkan COVID-19 ke orang lain. Oleh karena itu, semua orang perlu memakai masker. Kita tidak tahu lagi siapa yang sakit dan siapa yang sehat.
Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perbedaan OTG, ODP, dan PDP. ODP memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun tinggal di wilayah dengan transmisi lokal. ODP seringkali mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, atau sakit rambut tenggorokan, letih, dan mesum. PDP memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun tinggal di wilayah dengan transmisi lokal. PDP seringkali mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, sesak nafas, batuk pilek atau sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Jika Anda adalah OTG, lakukan karantina diri. Tinggal di rumah, jangan bepergian, tidak menerima tamu, tetap berjarak ketika berinteraksi dengan anggota keluarga. Jika Anda adalah ODP dan PDP, lakukan isolasi diri. Tinggal di kamar, jangan kontak dengan orang lain, gunakan kamar mandi terpisah atau setelah anggota keluarga lain selesai pakai alat makan terpisah. Jika kondisi semakin parah, hubungi kader atau relawan COVID-19 di desa. Bantu dan jangan jauhi. Jika ada tetangga yang merupakan OTG, ODP, ataupun PDP, jangan diskriminasi mereka. Mereka mengisolasi diri untuk mencegah masyarakat sekitar tertular. Mereka mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saling membantu. Ayo dukung tenaga kesehatan. 1. Jujur menceritakan keluhan jika sakit. 2. Patuhi himbauan mengenai social distancing. 3. Jangan menolak tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19. 4. Jangan menolak pemakaman pasien COVID-19. Tidak usah khawatir apabila ada pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan dan pasien COVID-19. Pemulasaran jenazah COVID-19 akan melalui prosedur khusus. Jenazah dibungkus dalam kantong jenazah yang sangat rapat, lalu dimasukkan dalam peti yang tertutup rapat. Peti tersebut didisinfeksi. Pemakaman jenazah COVID-19 dilakukan oleh petugas terlatih. Petugas pemakaman sudah dilatih untuk prosedur pemakaman jenazah COVID-19 serta menggunakan alat pelindung diri ketika memakamkan jenazah. Proses pemakaman dilakukan dengan cepat dengan jumlah layar yang sangat dibatasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Virus tidak menyebar di lingkungan sekitar. Prosedur pemulasaran yang sesuai dengan standar akan memastikan bahwa virus corona tidak mencemari tanah atau sumber air di sekitarnya. Virus ini tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia. Nah, berikut ilustrasi dari peti jenazah tadi ya. Jadi itu jenazah sudah di kain kafan, kantong jenazah, bahkan jadi kantong jenazah 2, terus peti jenazah, bahkan semuanya sudah disinfektan. Nah, itu ya, jadi tidak perlu takut. Melayat ketika wabah COVID-19. Apabila harus melayat, dianjurkan dalam kondisi sehat. Jika sakit, jangan melayat. Nah, kedua, hindari kontak fisik dengan jenazah, keluarga yang ditinggalkan, serta pelayat yang lain. Tetap lakukan jaga jarak fisik. Ketiga, tidak perlu terlalu lama, segera pulang setelah berbelasungkawa. 4. Bagi yang berduka, dianjurkan menyediakan hand sanitizer. Bagi pelayat, selalu membawa hand sanitizer dan menggunakan masker. 5. Segera bersihkan diri atau mandi dan ganti baju setelah sampai rumah. Basmi virus corona dengan disinfektan. Bagaimana cara yang benar? Produk disinfektan yang dijual umum harus mengandung salah satu dari bahan aktif berikut ini. Cek bahan aktifnya di label produk. Nah, pertama ada
accelerated hydrogen peroxide yaitu 0,5%, benzalkonium klorid atau quaternary ammonium atau alkyl dimetil bensil amonium klorid 0,5%, kloroksilenol 0,12%, etil alkohol atau etanol 62-70%, 71% maksudnya ya. Lodin inlodopor 50 ppm, isopropanol atau 2-propanol yaitu 50%, pine oil 0,23%, povidone iodin 1% iodin, sodium hipoklorid 0,5 sampai 0,005 sampai 0,5%, sodium klorid 0,23%, yang perlu dibersihkan dengan disinfeksi adalah permukaan benda yang sering disentuh. Pertama ada alat elektronik, 2 layar sentuh, ketiga remote TV, keempat toilet, 5 wastafel, 6 keyboard komputer atau laptop, 7 meja, 8 sandaran kursi, gagang pintu, saklar lampu, dan telepon. Cara melakukan disinfeksi, pertama pilih larutan disinfektan dengan memperhatikan bahan aktif dan ikuti petunjuk penggunaan pada label produk. Kedua, jika menggunakan klorin, campurkan 4 sendok teh klorin per 1 liter air. Ingat, jangan campurkan klorin dengan bahan pembersih lainnya. Ketiga, gunakan sarung tangan sekali pakai. Jika menggunakan sarung tangan reusable dapat digunakan kembali. Jangan pakai sarung tangan ini untuk mencuci piring atau aktivitas lain setelah disinfeksi. Keempat, pastikan ventilasi yang baik, yaitu buka pintu atau dan jendela selama melakukan disinfeksi. 5. Jika permukaan kotor, bersihkan dahulu dengan sabun atau deterjen dan air. 6. Khusus untuk alat elektronik, ikuti petunjuk disinfeksi dari suatu produk. Jika tidak ada petunjuk dari produk, gunakan tisu basah yang mengandung alkohol atau semprotan yang berisi minimal alkohol 70% untuk disinfeksi layar sentuh, lalu keringkan permukaan alat elektronik. Tidak perlu semprot disinfektan ke orang. Yuk pakai masker. Saat ini kita tidak tahu lagi siapa yang sakit, siapa yang sehat. Yang terinfeksi bisa tidak menunjukkan gejala, bahkan tidak sadar jika terinfeksi. Langkah terbaik adalah melindungi orang lain dari resiko terinfeksi dengan menggunakan masker setiap keluar rumah. Cara pakai masker yang benar. Ketika menggunakan masker, pastikan area hidung hingga dagu bawah tertutup. Jangan menyentuh permukaan masker selama memakainya. Jika harus menyentuh masker, cuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Masker, pegang tali masker, bukan permukaan depan masker. Hindari menyentuh permukaan masker agar terhindar dari menyentuh kuman. Jika menggunakan masker sekali pakai, buang masker di tempat sampah tertutup. Jika menggunakan masker kain, cuci langsung dengan air hangat dan deterjen. Terima kasih. Jadi sekarang sesi tanya jawab ya. Apakah teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan biar kami yang kejawab. Silakan. Wajib on cam ya teman-teman bagi yang nanya biar bisa didokumentasikan nanti. Terima kasih.
perkenalkan nama juga ya. Perkenalkan, nama saya Siti Purwakula ini. Di sini saya akan bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana yang harus dilakukan pemakalah melihat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai vaksin, sehingga masyarakat tidak mau untuk divaksin? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini ditampung dulu apa langsung dijawab satu persatu moderatornya? Ini Apa ditampung dulu? ya ditambung dulu. Saya bacakan sekali lagi ya pertanyaannya. Oh, baik-baik. Jadi pertanyaannya bagaimana yang harus dilakukan pemakalah melihat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai vaksin sehingga masyarakat tidak mau untuk divaksin. Itu ya Mbak Siti Yun. Iya Mbak, benar. Flotul Ayun nih ya Mbak, bukan Flotul Uyun ya. Ya, maaf Mbak. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Siapa lagi? Boleh. Baik Mbak, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rifata Falula. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya, apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Jelas? Jelas ya, Mbak? Udah jelas, sudah jelas. Ya, terima kasih. Baik, mohon maaf itu kirimannya. Saya ulangi sekali lagi pertanyaan. Apakah suara saya terdengar nggak? Terdengar. Tadi pertanyaannya apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Begitu ya, Pak Bupati Pak Ulus dapat tadi. Iya. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Mbak. Perkenalkan, nama saya Julia Natasha. Di sini saya ingin bertanya, kenapa vaksin itu ada banyak? Kayak sekarang kan vaksin yang pertama, yang kedua, bahkan sampai yang ketiga. Padahal vaksin itu kan ditujukan untuk mencegah terkena COVID. Jadi pertanyaannya, kenapa vaksin itu banyak ya? Ada 1, 2, 3 gitu. Iya, Mbak. Terima kasih. Siapa lagi? Udah ya, sepertinya ya. Gimana kakak-kakak yang lain, apa sudah dicukupkan pertanyaannya? Apa mau boleh dibuka lagi?
kurang 1. Oh ya, silakan. Silakan yang bertanya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nazla Mahabatulku Ada. Pertanyaannya, apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19? Oke, baik. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Ini kakak-kakak yang lain gimana? Apakah jawabannya sudah bisa disampaikan? Sudah, Mbak. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi sudah bisa dijawab ya oleh Iqbal. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi. Yang itu ya, bagi masyarakat intinya yang takut pada vaksin, apa yang harus kita lakukan? Jadi pertanyaan dari Mbak Purwotowuyun ya. Coba siapa tadi? Oh, Ayu Kak. Oh, Purwotowuyun. Ya, setelah ini bukan Maaf, maaf. Kayak nama kitab soalnya. Itu jadi gini, nih, yang membuat orang takut vaksin kan karena itu ada yang habis divaksin, habis itu meninggal ya kan, sehingga membuat mereka tuh ketar-ketir, waduh nanti kalau saya divaksin saya mati juga. Nah, jadi kita sebagai mungkin pihak kerabat atau pertama yang ada di limit ini semua, mungkin keluarganya bisa, misal ada yang takut vaksin, kita pertama-tama demonstrasi secara itu ya, mandiri ya. Kita kasih tahu bahwasanya vaksin itu tujuannya memperkebal imun kita, imun tubuh, bukan kok malah memperparah. Nah, kenapa kok ada yang divaksin habis itu meninggal? Nah, dikarenakan sebelumnya mungkin bisa jadi orang tersebut mempunyai riwayat penyakit lain yang mungkin belum bisa dipastikan karena mungkin belum dicek ya. Jadi usahakan bagi kita semua atau bahkan ya keluarga, teman, masuk mungkin tetangga, sebelum vaksin usahakan itu suhu tubuh paling maksimal banget 37 ya, 37 derajat, tidak boleh lebih. Misalkan kok lebih di atas 37, mungkin itu nunggu reda dulu ya, nunggu udah turun, nah baru bisa vaksin. Nah, dan juga pastikan kondisi badannya harus fit. Jangan kok lagi lemes ya, lemah, letih, lesu, kelempat jadinya ya. Mungkin lagi meriang, batuk, pilek segala macam, bahkan tensi rendah, memaksakan diri untuk vaksin itu juga tidak boleh. Itu malah yang jadi nanti fatal ya. Itu karena ibarat kondisi badan lagi kurang fit tapi dihantam oleh itu tadi, oleh vaksin, jadinya kaget langsung drop, malah bisa-bisa fatal efeknya. Nah gitu. Jadi kita pendekatan dulu sama orang yang takut vaksin. Vaksin tidak sakit kok, kayak suntik biasa, kayak digigit semut, itu tidak berbahaya. Yang bahaya tuh kalau mereka punya riwayat penyakit lain tapi memaksakan diri untuk vaksin, itu yang bahaya. Nah, diantaranya orang yang tidak boleh divaksin itu orang yang punya riwayat penyakit. Pertama itu asma. Asma ya, itu bukan asmara loh ya, asma, susah nafas. Nah, kedua itu penyakit jantung ya, penyakit jantung. Terus di sini ada penyakit itu kanker ya, kantong kering, bukan itu ya, kanker. Ada juga penyakit dari diabetes mellitus atau DM ya, itu juga tidak boleh divaksin. Nah itu banyak sebetulnya yang tipe orang yang tidak boleh divaksin itu dikarenakan
ada alasan tertentu karena orang tersebut punya riwayat penyakit dalam. Nah, intinya itu usahakan kalau mau vaksin sebelumnya harus memeriksakan diri dulu, kondisi fit, tensi normal, suhu badan 37 itu normalnya ya. Nah, itu kalau kok lain dari itu mending jangan, daripada nanti efeknya fatal. Nah, sehingga kalau orang udah paham seperti itu nggak takut lagi untuk vaksin. Wah, itu saja penyampaian saya. Gimana? Iya Mas, udah jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Dari kakak siapa ya? Pertanyaannya yang mana Kak? Langsung saja dijawab ya Kak Iqbal tadi pertanyaannya. Yang pertanyaan dari apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Dari Mbak Rifat Tafaul Ula, Mas Iqbal. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rifat Tafaul Ula, siapa? Ula. COVID-19 terutama menyebar melalui percikan saluran pernafasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang hanya ringan seperti batuk, tetapi merasa sehat. Apakah bisa? Iya Mas, terima kasih. Oke baik, selanjutnya pertanyaan bisa dijawab oleh Kakak Auninda Aprilia. Silakan Kak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Julia Natasha. Yang pertanyaannya, kenapa diadakan vaksin 1, 2, dan 3? Jadi dosis pertama itu berfungsi untuk mengenalkan vaksin dan kandungan yang ada di dalamnya kepada sistem kekebalan tubuh dan memicu respon kekebalan awal. Dosis yang kedua yaitu booster berfungsi untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Antibodi baru akan optimal setelah 14-28 hari pasca suntikan kedua dilakukan. Terus vaksin yang ketiga untuk mengatasi kecenderungan penurunan antibodi pasca vaksinasi. Dosis lengkap mendukung usaha adaptasi masyarakat di masa pandemi, memenuhi hak setiap masyarakat demi perlindungan diri dan komunitas. Gimana Mbak Julia Natasha, apakah jawabannya sudah jelas? Ya Mbak, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya dilanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir dari Mbak Sia. Saya ulangi pertanyaannya. Apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19? Itu ya Mbak Isya. Oh, Mbak Isya? Iya Mbak. Ya baik. Silakan untuk dijawab teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Iskia. Apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19? Memperhatikan kebersihan tangan dan pernafasan setiap saat sangatlah penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dan diri Anda sendiri. Apabila memungkinkan, jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk atau bersin. Karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya masih ringan. Menjaga jarak fisik dengan semua orang adalah upaya terbaik jika Anda berada di daerah di mana COVID-19 menyebar. Apakah sudah jelas Mbak Iskia?
Iya Mbak, sudah paham. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Ini gimana kakak-kakak sekalian, apakah mau dilanjut pertanyaannya atau sudah dicukupkan? Dicukupkan Kak. Mungkin sudah cukup, Kak. Oke, baik. Saya perwakilan dari penyuluhan ini meminta maaf apabila ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan ke kalian semua, dan terima kasih untuk kalian semua telah mengikuti acara ini dan berpartisipasi di siang kali ini. Kurang lebihnya saya dan teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.